Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah, senantiasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan tahun ini. Allah masih karuniakan kepada kita nikmat kehidupan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sampai pada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan itu semuanya adalah merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa yang perlu kita banyak-banyak syukuri. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur terhadap nikmatku, pasti aku tambah, dan kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan nikmat Allah yang paling besar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kita hidayah Islam, kemudian diberi kita keistiqomahan untuk taat kepadanya. Moga-moga bulan Ramadan ini kita sudah mampu untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di luar bulan Ramadan juga demikian adanya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ajaran yang mulia dan agung ini, sehingga kita juga menjadi umat yang mulia dan terhormat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini perlu kita membicarakan tentang bekas puasa dalam bekas-bekas puasa yang kita lakukan ini dalam kesolehan sosial kita. Kalau kesolehan pribadi, ini tidak kita ragukan. Insya Allah setiap muslim yang berpuasa, solat tahajud di malam hari, tarawih, witir, bersedekah, dia sudah bisa mewujudkan kesolehan pada diri pribadinya. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang dia mempunyai amal ibadah luar biasa, namun tidak membawa dampak kepada kehidupan sosialnya. Dia rajin solat tetapi mulutnya begitu kasar. Dia rajin berpuasa tetapi korupsi tidak bisa juga dia tinggalkan. Dia rajin tilawah Al-Quran tetapi berkhianat tetap jalan terus. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka pada kali ini kita akan membicarakan bahwasanya puasa Ramadan selain sebagai ibadah vertikal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, juga memiliki dimensi sosial yang kuat, mendorong kesadaran dan kepedulian terhadap sesama, serta membentuk pribadi yang peduli dan berbagi kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa aspek penting tentang bekas puasa dalam kesolehan pribadi, kesolehan sosial yang mesti kita perhatikan. Yang pertama sekali, yaitu puasa menumbuhkan empati dan kepedulian. Ini sudah kita usahakan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia akan langgeng walaupun Ramadan sudah berlalu. Yang pertama, menahan lapar dan haus selama puasa membuat seseorang lebih peka terhadap penderitaan orang lain yang mungkin mengalami kesulitan dan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dan dalam kenyataan hidup kita saksikan hal itu memang terjadi.
Di samping banyaknya orang yang kaya, mewah, kemudian mendapatkan fasilitas hidup yang luar biasa, tidak pernah merasakan kegundahan dan kekhawatiran terhadap apa yang akan dia makan dan segala keperluan duniawinya. Di sana masih sangat banyak di antara saudara-saudara kita yang dia hidup di bawah kekurangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Dengan adanya bulan Ramadan ini, kita yang berkecukupan disuruh oleh Allah menghentikan makan. Yang biasa dia makan 3 kali sehari, bahkan dengan cemilan yang banyak sepanjang harinya, tak pernah merasakan kelapar. Bahkan dia justru bertanya, kapan perut ini akan lapar? Ya, kenapa kenyang terus begitu? Di bulan Ramadan disuruh oleh Allah berhenti makan dan dia rasakan bagaimana pedihnya lapar. Sementara kaum fuqara dan orang-orang miskin, ini adalah makanan atau kebiasaan yang dialami setiap hari. Dengan dia rasakan pula apa yang dirasakan oleh para fakir miskin. Mudah-mudahan mendatangkan empati dan kepedulian kepada orang-orang yang berada nasibnya di bawah dirinya. Yang itu merupakan sunatullah dalam kehidupan memang, tetapi juga sekaligus adalah ujian bagi kita, siapa yang peduli dalam hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar terhadap orang-orang yang ada rasa empati dan kepedulian tadi itu. Kemudian seterusnya yang kedua adalah mendorong berbagi dan berderma. Puasa mendorong umat Islam untuk lebih banyak berbagi dan membantu sesama, baik melalui sedekah, infak maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi berderma bukan sekedar berderma, tetapi berderma berbagi kepada orang-orang yang berada di bawahnya dengan cara tidak mendatangkan rasa sakit, penghinaan, dan apalagi pelecehan terhadap orang yang menerimanya. Inilah salah satu hal yang kesolehan sosial yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian seterusnya, membangun solidaritas sosial, ya. Ibadah puasa juga dapat memperkuat rasa solidaritas sosial, di mana umat Islam saling mendukung dan membantu satu sama lain, terutama di bulan Ramadan, ya. Lalu dengan itu memperkecil jurang pembatas antara kaya dan miskin, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kai la yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, supaya tidak adalah kekayaan itu beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi juga mengalir kepada orang-orang yang miskin. Begini seharusnya, ya, kita dalam kehidupan. Untuk apa? Supaya berkurang atau teredam rasa iri dan dengki daripada orang miskin dan orang fakir kepada orang-orang kaya, ya. Mereka tidak merasa dicuekkan atau dibiarkan, apalagi sampai merasa dizolimi. Kenapa? Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kalian itu dikayakan oleh orang-orang miskin kalian. Sebenarnya dengan adanya orang-orang kaya itu, mereka bisa kaya karena adanya orang-orang miskin yang membantu pekerjaannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita untuk perhatian kepada mereka. Dan dengan otomatis, ya, kalau kita sudah memiliki harta sampai senisab yang kadarnya kira-kira 85 gram emas, itu ada 2,5% haknya orang fakir miskin. Kenapa? Karena kita tak akan mungkin mencapai kekayaan sebanyak itu tanpa adanya bantuan dari orang-orang miskin, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan kalau kita renungkan hal ini adalah sesuatu hal yang pasti. Orang yang biasanya dia sudah sampai mengeluarkan zakat, dia tidak akan pernah pergi ke sawah untuk bercocok tanam atau ke kebun atau ke pabrik bekerja. Padahal seluruh kebutuhan orang-orang kaya ini itu adalah ditanggung atau dilakukan oleh orang-orang miskin dengan tenaganya, dengan
peras keringat banting tulangnya. Sementara orang yang diberi oleh Allah kekayaan, ya, dimudahkan oleh Allah dari segi kepintarannya atau kelebihan yang lain. Oleh karena itu, maka tidak pantaslah bagi orang kaya cuek kepada orang-orang miskin. Dan dalam bulan Ramadan ini Allah SWT latih kita dalam hal tersebut, ya. Jangan sampai pula dan bahkan menghilangkan di dalam hati orang-orang mukmin rasa cuek, bahkan dengki kepada orang-orang yang lebih rendah di bawahnya dalam segi ekonomi. Bagaimana pula, yaitu seperti yang disinyalir oleh Allah dalam surat Yasin, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang diberi oleh Allah kelebihan dari segi harta, infakkanlah sebahagian dari apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian berbentuk rezeki itu. Berkatalah orang-orang kafir yang pelit itu, ya, kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan makanan? Allah memiskinkan dia, berarti Allah tidak menginginkan dia mendapatkan makanan, ya. Oleh karena itu, masa pula kami akan memberi kepada mereka? Seolah-olah logika ini adalah logika yang benar, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuk perbuatan seperti ini. In antum illa fi dhalalim mubin. Justru dia katakan oleh orang-orang seperti ini, orang yang beriman, yang mengingatkan mereka supaya berinfak, kalian adalah orang-orang sesat yang nyata. Padahal mereka lah yang sesat, ya, salah cara pikirnya. Allah Subhanahu wa taala bikin ada yang kaya, ada yang miskin supaya kehidupan ini lancar, ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak akan mungkin orang kaya hidupnya akan eksis tanpa ada bantuan dari orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang mau menjadi pembantunya, yang mau melayaninya, begitu. Sehingga mudahlah urusan-urusan mereka semuanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan, untuk memperhatikan mereka yang berada di bawah. Seterusnya, yang keempat adalah mengendalikan emosi marah dan dendam, ya, sehingga menjadi muslim yang tenang, penuh kasih sayang dan pemaaf, ya. Di antara sifat orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, ya, ayat 133 dan selanjutnya, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Di situ muncul, siapakah orang bertakwa yang engkau maksudkan, ya Allah Subhanahu wa taala? Dan kita ingatkan bahwasanya tujuan dari puasa ini puncaknya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita tanya, siapa orang bertakwa yang kau maksudkan, ya Allah? Di antaranya sifatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sulit. Ini sudah kita sampaikan tadi. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan emosinya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, dampak puasa kepada kesolehan sosial diantaranya adalah seseorang akan mampu untuk mengendalikan rasa emosinya, marahnya. Seorang yang bertakwa tak akan mungkin marahnya dibiarkan meledak-ledak. Dan selanjutnya, wal afina 'anin nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menjaga emosi adalah suatu yang susah, dan yang memaafkan kesalahan orang lain lebih susah lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Dan siapa orang yang baik dimaksudkan? Itu yang tadi itu, yang menginfakkan hartanya, menahan emosinya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Menceritakannya, menyebutkannya sangat mudah dan sangat indah, tetapi melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah merupakan hal yang sangat susah sekali, dan itu bisa kita bawakan kepada diri kita masing-masing. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, namun dalam bulan Ramadan ini, itu betullah yang
dilatih, itu betul yang ingin kita capai, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi marah, apalagi dendam, kesumat dan sakit hati kepada sesama muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan surga Allah itu bukan dengan puasa, sedekah, zakat, haji saja, tetapi ada amalan yang bentuknya tidak kita lakukan, cuma dia adalah amalan hati, namun itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan memaafkan kesalahan orang lain, amalan berbentuk tidak marah-marah, tidak emosian, yang dimana semua ini adalah perbuatan yang sangat mulia sekali di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, salah seorang di antara sahabat Rasulullah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia setiap malam sebelum tidur menghapuskan rasa dendam, sakit hati, benci kepada siapapun, ya, sehingga dia tidur dalam keadaan bersih, ya, dia tidur dalam keadaan hati damai, tentram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah bentuk kesolehan sosial yang kita capai di dalam berpuasa bulan Ramadan ini adalah menghargai nikmat Allah betapapun kecilnya. Di saat berkecukupan, banyak orang lupa diri hingga sangat mudah berbuat mubazir, bahkan bagikan tidak sadar melakukan kemubaziran itu. Dan banyak di antara kita yang melupakan atau mengabaikan hal itu. Di berbagai momen kita menyaksikan kemubaziran dilakukan oleh individu-individu orang yang beriman. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubadzir tabdzira, jangan kalian melakukan perbuatan mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya, orang-orang mubazir itu adalah temannya setan, dan adalah setan itu kafir kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang lebih hina dan lebih menjijikkan daripada teman setan? Dan Allah katakan orang mubazir adalah temannya setan. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar, dan ketika kita merasakan lapar itu, makanan yang sedikit saja, ya, minuman yang secuil saja, rasanya sangat berharga bagi diri kita. Andaikan di tengah-tengah panas yang luar biasa itu diizinkan memakan sebuah kurma saja atau sepotong roti dan seteguk air, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Namun ketika kita tidak berpuasa, biasa saja bagi kita makan kemudian bersisa, minum baru separuh habis di aqua kita atau di minuman mineral kita, kemudian dibuang dengan begitu saja. Namun ketika datang bulan Ramadan di tengah hari, begitu berharga sekali rasanya sepotong roti dan seteguk air. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita adalah umat yang tidak diizinkan untuk menyia-nyiakan nikmat Allah secuil apapun. Kenapa? Karena ini bentuk daripada penghargaan, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berpuasa tak akan mungkin melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah menjauhi perbuatan zalim sekecil apapun bentuknya. Ketika di luar bulan Ramadan, mungkin orang mudah melakukan perbuatan gunjing, berkhianat, adu domba. Tetapi dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan lebih sensitif. Kenapa? Banyak yang mengingatkan dan dia merasa bahwasanya ini adalah bulan istimewa. Walaupun mungkin di luar bulan Ramadan dia melakukan itu dengan mudah, tapi di dalam bulan Ramadan dia akan berhati-hati, bahkan dia tidak akan mau melakukannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan untuk diriku sendiri berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala yang berhak melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia sendiri yang mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Dan oleh karena itu aku jadikan kezaliman ini haram kamu lakukan sesama kalian. Oleh karena itu janganlah saling menzalimi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in sada'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu apabila aku lemah melakukan sebahagian dari amal-amal ini?
Ya, amal banyak sekali yang harus aku lakukan. Kalau aku lemah melakukannya, bagaimana ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Takufu syarraka anin nasi fa innaha sadaqah minka ala nafsik. Engkau tahan dirimu dari perbuatan jahatmu sendiri sehingga tidak engkau lakukan kepada orang lain. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang kau sakiti, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah merupakan sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak sanggup berzikir, tidak sanggup baca Quran, tidak sanggup untuk melaksanakan solat banyak, tidak sanggup bersedekah, sekedar kita menahan diri saja sehingga orang tidak tersakiti oleh lidah kita, tidak tersakiti oleh tangan kita, perbuatan kita, itu merupakan perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbentuk sedekah terhadap diri kita sendiri, ya. Dan itu bisa kita latih di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan kita sangat sensitif tidak melakukan perbuatan jahat walaupun secuil kepada orang lain, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, maka di luar bulan Ramadan seharusnya kita juga membiasakan hal tersebut. Itulah kesolehan sosial yang wajib didapatkan oleh setiap individu yang beriman di bulan Ramadan ini untuk dia terapkan pada hari-hari berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesolehan sosial ini sepanjang hidup kita, bukan pada bulan Ramadan saja, sehingga kita baik soleh kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan juga soleh sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang terzalimi dan nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keringanan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.